orang Malaysia sekarang tak faham, orang Sakai itu adalah asli, orang Sakai itu adalah Melayu. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka. Ni dah jadi satu hal pula sejak bila warga asing terutamanya Bangla boleh meniaga di pasar pagi atau malam. Malaysia dibikin menangis, Malaysia dikhianatin sama Bangladesh. Gue denger ini sampai terharu guys. SSM tapi berkahwin dengan warga negara Myanmar, buka kedai, dia orang meniaga di sini. Guys, jutaan warga Malaysia terancam terusir dari tanahnya sendiri. Ya teman-teman, hal ini benar-benar terjadi lantaran orang-orang Malaysia terlalu mengandalkan pekerja dari Bangladesh, India, dan juga Pakistan. Alhasil, berbagai sektor-sektor penting teman-teman ya mulai dikuasai oleh orang-orang Bangladesh. Dari mulai pekerja kasar teman-teman, hingga ini para pedagang-pedagang di pasar sekarang ini dibanjiri oleh pedagang asing. Wah, kok bisa ya? Ini warga Malaysia kok bisa ya ini warga Malaysia membiarkan negaranya berakhir menjadi seperti ini? Kan di Indonesia dibuat aturan sedemikian rupa untuk melindungi rakyat Indonesia agar ya tidak menjadi yang permasalahan yang sekarang terjadi di Malaysia. Ada aturan yang melarang ini WNA, warga negara asing ya, untuk membuat usaha di Indonesia, bahkan membeli tanah ya kalau misalnya masih berstatus warga negara asing. Walaupun ya tidak sepenuhnya itu efektif, tapi minimal ada proteksi-proteksi, tidak dibuka seluas-luasnya. Ini kan permasalahannya gini teman-teman di Malaysia. Kalau diusir, Malaysia butuh tenaga kerja. Tapi kalau dibiarkan, warga Malaysia, anak-anak muda Malaysia nganggur, nggak ada kerjaan. Alhasil mereka harus kerja ke luar negeri. Ini ironis kan teman-teman? Mereka ingin pekerja murah ya, tapi di sisi lain warganya sendiri nggak dapat pekerjaan. Nah kalau ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin orang-orang imigran itu bakal jadi tuan tanah karena etos kerja mereka itu lebih kuat, lebih giat daripada orang Malaysia. Nah ini terjadilah teman-teman, kita lihat di Singapura. Singapura dulu dikuasai orang-orang Melayu, tapi karena orang-orang Melayunya ya kurang lah, saya sebut kurang gregetnya, kurang benar-benar mati-matian, akhirnya mereka terpinggirkan, terusir teman-teman, ya, digantikan oleh imigran-imigran China. Kan kok bisa ada sebuah negara yang penduduknya mayoritas orang China di lautan Melayu? Kan itu ada permasalahan pengelolaan. Nah, hal ini bisa saja kembali terjadi kalau Malaysia tidak memperbaiki peraturan imigrasinya. Kalau misalnya ini terus terjadi, saya mungkin prediksi 100 tahun ke depan PM dari Malaysia akan berganti dari suku Tamil atau ya ini dari Bangladesh ya, keturunan Bangladesh India. Nah, kita bakal tengok dulu deh teman-teman, bagaimana perekonomian Malaysia saat ini sudah babak belur teman. Kita simak informasi selengkapnya. Malaysia kini semakin ketara, khususnya di kawasan bandar, tapak pembinaan dan sektor peladangan. Ni jalan pudu korang apa nak jadi? Ada netizen cakap ramai sangat warga asing berniaga dekat situ. Kenapa immigration dia buat tak tahu perkara macam ni? Orang Bangladesh, orang Pakistan, orang daripada India datang sini. Kau tengok rombongan apa ni? Rombongan apa ni? Oh, ini di BKL tidur ke? Tak buat kerja. Oh, warga asing berumah Raja Lela tu. Bangla sakap, polis mari, sawit lari. Jumlah warga asing di Malaysia kini bukan sekadar meningkat, malah secara rasmi telah mengatasi populasi kaum India, satu realiti yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan kehidupan rakyat tempatan. Malaysia was colonized by Indian people. Jika kalian pergi ke Malaysia, mungkin kalian akan seperti pergi ke India. Karena faktanya sekarang mayoritas penduduk India dan Bangladesh banyak sekali bermigrasi dan menetap di Malaysia.
Malaysia sedang berubah, dan perubahan ini bikin banyak orang terkejut. Bayangkan, datang ke sebuah negara, tapi suasana yang terasa justru seperti negara lain. Warga mulai resah, pedagang lokal merasa tersingkir, bahkan wisatawan asing ikut heran. Apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia? Dan kenapa isu ini tiba-tiba menjadi perbincangan panas di mana-mana? Simak sampai akhir, karena situasinya jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Kondisi sosial di Malaysia belakangan ini menjadi sorotan. Banyak warga mulai menyuarakan keresahan mereka terkait meningkatnya jumlah pekerja asing, terutama dari Bangladesh dan juga dari India, yang dinilai semakin mendominasi berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini awalnya berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja. Malaysia memang sejak lama menjadi tujuan utama pekerja migran. Namun kini, situasinya dianggap mulai berubah. Jika dulu para pekerja asing hanya mengisi sektor-sektor berat seperti konstruksi dan manufaktur, kini keberadaan mereka semakin meluas. Banyak di antaranya mulai beralih ke sektor informal, termasuk berdagang di pinggir jalan. Di berbagai sudut kota, lapak-lapak kecil mulai bermunculan. Dari makanan, minuman, hingga barang kebutuhan sehari-hari, sebagian di antaranya dijalankan oleh pekerja asing. Hal inilah yang memicu keresahan baru di kalangan warga lokal. Mereka berasa bukan hanya kehilangan peluang kerja formal, tapi juga tersaingi di sektor usaha kecil yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi rakyat. Keluhan pun semakin meluas. Warga menilai persaingan menjadi tidak seimbang. Selain faktor biaya yang lebih rendah, sebagian pekerja asing dianggap berani mengambil resiko yang tidak dilakukan oleh pedagang lokal. Ni, Jalan Pudu korang apa nak jadi? Ada netizen cakap ramai sangat warga asing berniaga dekat situ. Berniaga dekat koridor lah, tepi jalan lah. Korang tengok lah ni. Nampak tak? Tu, korang nampak tak? Ni dia, kedai-kedai warga asing dekat situ. Dekat Jalan Pudu ni, korang Jalan Pudu ni. Ini pun boleh dikatakan mini Dhaka ni. Mini Dhaka juga ni. Dia ada kedai, restoran. Ni lah dia, kawasan-kawasan dia. Korang nampak tak tu? Apa nak jadi Malaysia ni Dah tak macam negara Malaysia dah. Nampak tak orang berniaga tu? Apa yang orang berniaga, kelapa ke apa entah tu. Ni dah dia dekat Pudu ni. Siap ada potong daging lagi ni. Kau nampak tak tu? Kotornya lah kawasan Pudu tu dekat kawasan-kawasan kedai tu. Pihak penguasa lah datang sini tinjau-tinjau. Apa nak jadi? Tengoklah tu Apa nak jadi? Kak kedai, dia orang berniaga di sini. Ini perlu diambil tindakan. Perlu diambil tindakan. Kalau kedai Melayu, sila ambil tindakan melibatkan SSM jual rokok seluduk. Ini kedai Melayu, sila ambil tindakan melibatkan pendaftaran. Ini kedai Melayu, sila ambil tindakan melibatkan bagi warga, bagi pelarian berniaga. Ambil tindakan berdasarkan undang-undang. Ambil tindakan saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebab kita memang dapat aduan. Apa perasaan hari ini? Apa cerita? Hari ni perasaan sangat sakit. Stres ya? Bukan stres, bukan apa. Sakit tu. Sakit hati, sakit jiwa, sakit mata. Memikirkan. Sebab selepas raya kita terpaksa meninggalkan warung makan sahabat ini. Peramis ini yang kita perjuangkan daripada junjung, daripada tarik, daripada macam-macam kita buat sehingga kita dapat ni. Akhirnya kita dihalau keluar oleh pendatang asing. Siapa kita di sini dan siapa dia di sini? Kita warga negara Malaysia, kita buat kerja kebajikan, bantu kawan-kawan, gelandangan itu ini dengan memberi makan percuma. Sudah 6 tahun kita beroperasi di sini, bermula pada zaman COVID-19 dari itu. Cikgu, Wani, Ustaz MK Azman, semua Yayasan Amal Malaysia adalah tenaga menghidupkan warung makan sahabat ni. Tiba-tiba kita dihalau keluar. Siapa halau? Warga asing. Warga asing. Namun keresahan tidak berhenti di situ. Isu sosial mulai ikut berkembang, terutama terkait dengan meningkatnya pernikahan antara pekerja asing dengan warga lokal Melayu. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Sebagian warga melihatnya sebagai hal yang wajar dalam interaksi sosial. Namun tidak sedikit pula yang merasa hal ini berpotensi mengubah struktur sosial dan budaya dalam jangka panjang. Tak ada orang lain ke kau nak apa lah? Biarlah, saya cintakan dia. Apa benda kau ni? Kau betul. Orang kita berapa ramai lagi? Macam mana kau dengan dia? Play dengan dia? Tak kisahlah saya nak dengan dia. Saya nak hidup dengan dia. Macam tak ada. Betul lah kau ni.
Kau nak pergi duduk sana tu. Tak kisah. Yang penting dia jadi suami saya. Jangan sampai sana kau telefon kat lari telefon nak balik sini. Nak tu nak sama orang. Saya tak kisah. Kau tengok rombongan apa ni? Rombongan apa ni? Lama-lama penggerang ni memang kena halau lah orang kampung penggerang ni. Oi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang sampai ke sini, bhai. Panjang sampai ke sini, panjang sampai ke sini. Kau tengok. Weh, banyaknya. Biar betul ni. Apa ni? Apa bikin ni? Apa bikin ni, bhai? Lu apa bikin? Kalian menyadari nggak sih bahwasanya negara jiran kita atau tetangga kita sedang melakukan transformasi ciri khas muka yang dulunya kebanyakan seperti ini, sekarang seperti ini. Kita lihat saja di ASEAN Games 2025, wajah-wajah mereka udah kayak bukan Malaysia lagi, tapi udah kayak orang India, Nepal, Bangladesh. Di sisi lain, perubahan ini juga mulai dirasakan oleh para wisatawan asing. Beberapa di antaranya bahkan mengungkapkan keheranan saat berkunjung ke Malaysia. Alih-alih merasakan suasana khas negara tersebut, mereka justru melihat dominasi komunitas asing di beberapa area. Hal ini menimbulkan kesan bahwa wajah kota-kota tertentu sudah mulai berubah. Malaysia was colonized by Indian people. So it was colonized by British. Actually, I have to make sure right now. I'm bored talking shit. I think I'm the only woman in Malaysia. In the city. That's what looks I get all the time. Di beberapa wilayah, fenomena ini bahkan lebih mencolok. Ada kawasan yang oleh sebagian orang dijuluki seperti kota kecil Bangladesh karena begitu banyaknya komunitas dari Bangladesh yang tinggal dan beraktivitas di sana. Bukan hanya itu, di area tertentu juga mulai muncul pasar-pasar yang secara informal dikenal sebagai pusat aktivitas warga Bangladesh. Mulai dari makanan khas, produk kebutuhan sehari-hari, hingga jasa, semuanya tersedia dan lebih menyasar komunitas mereka sendiri. Hal ini membuat sebagian warga lokal merasa semakin terpinggirkan, karena ruang ekonomi dan sosial yang dulunya mereka kuasai, kini terasa berubah. Di media sosial, isu ini juga berkembang menjadi perdebatan panas. Bahkan muncul istilah kontroversial seperti Malaydesh, gabungan dari Malaysia dan Bangladesh yang digunakan oleh sebagian netizen luar, termasuk dari Indonesia. Namun istilah ini justru menuai penolakan keras dari banyak netizen Malaysia. Mereka menganggapnya tidak pantas dan merendahkan identitas negara mereka. Perdebatan pun tak terhindarkan, memperlihatkan betapa sensitifnya isu ini di tengah masyarakat. Konoha cakap, kita ni Malaydesh, betul ke? Mari kita cari bukti. Saya masuk ke atas sini. Lebak, betul lah. Oh, ini di BKL tidur ke? Tak buat kerja? Oh, warga asing berumah Raja Lela tu. Ha. Tengok ni lagi lah. Oh, tak ada pun nak angkut, nak alang. Kota Raya Kuala Lumpur ni ada macam apa lah ni lah. Warga asing berumah Raja Lela, Bangladesh semua buat kerja niaga ha. Mana di BKL? Pukul rasa mana? Tidur ke? Kenapa ya sebagian netizen Malaysia di media sosial itu suka nggak terima bahwa di negaranya itu banyak pekerja migran asal Bangladesh dan India yang sudah lama tinggal di sana. Padahal menurut data, pekerja migran asal Bangladesh di Malaysia itu hampir menyentuh 1 juta orang dan keturunan India hampir 3 juta orang. Dan berdasarkan data kependudukan, etnis Melayu di Malaysia itu kurang dari 60% dari total populasi Malaysia.